Do you wanna know? Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini aku mau masak sambal cumi asin pete. Nah, kira-kira apa aja bahannya? Nah, kita simak ya. Yang pertama, aku pakai bawang merah, bawang putih, pete, cabai merah besar, dan cabai rawit merah. Cumi 250 gram. Nah, yang pertama aku mau didihin dulu airnya. Ini untuk ngerebus cabai ya. Yang pertama aku masukin cabai rawit merahnya. Lanjut cabai merah besar dan bawang putihnya. Nah, sambil menunggu cabainya mateng, aku mau potong-potong dulu ikan asin cuminya. Karena ukurannya ini tuh besar-besar ya, jadi aku potong-potong. Nah, kalau misalkan kalian pakainya baby cumi, jadi gak usah dipotong ya, udah satuan aja, lebih enaknya gitu. Karena ini besar-besar, jadi aku potong. Untuk sambalnya sendiri nanti aku mau bagi dua, karena ini tuh resep sambal untuk cumi setengah kilo ya, karena berhubung aku pakainya cuman seperempat. Jadi sambalnya aku nanti pisahin buat stok nanti. Nah, lanjut aja ini potong sampai semuanya habis. Nah, setelah itu aku mau sisihkan dulu. Lanjut aku mau iris-iris bawang merah. Kenapa aku nggak rebus tadi sekalian sama cabai-cabean? Karena kalau misalkan aku tuh suka bawang merahnya ini ditumis sampai setengah mateng gitu, nanti baru dicampur sama sambal. Karena kalau menurut aku kalau ikut direbus tuh wanginya tuh kurang keluar gitu. Tapi kembali lagi itu selera ya, mau direbus juga boleh. Nah, ini kita lihat, kita cek, dan ternyata sambalnya udah mateng. Lalu kita sisihkan dulu ya. Nah, lanjut aku mau merebus cuminya. Sebelum cuminya direbus, cuci dulu ya sampai bersih. Nah, kita masukkan cuminya. Aduk-aduk sebentar dan tunggu sampai mendidih. Kurang lebih aku masak ini 5 menitan ya setelah mendidih sampai buih-buihnya keluar. Kenapa aku rebus dulu? Biar rasa cuminya itu enggak terlalu asin. Nah, lanjut aku mau goreng dulu cuminya. Kita pakaiin minyak secukupnya dan pakai api besar ya kalau goreng cumi. Nah, kita masukin cuminya, langsung kita tutup, karena emang kalau misalkan kita goreng cumi itu suka meledak-meledak, jadi langsung kita tutup aja. Dan ini aku juga tahan tutupnya pakai spatula, karena emang suka meledak gitu walaupun udah ditutup. Jadi hati-hati ya untuk menggorengnya. Nah, ini dia setelah cuminya seperti ini tuh udah cukup. Jangan terlalu matang juga karena nanti cuminya alot ya. Nah, kita sisihkan. Lanjut kita blender sambalnya. Kenapa di blender gak diulek aja? Bisa aja diulek, gak apa-apa. Itu tergantung selera ya. Karena berhubung aku tuh IRT dengan balita ya, jadi masaknya harus ekstra cepat gitu. Jadi aku blender aja. Nah, kita blender. Untuk teksturnya bisa kasar atau misalkan halus, itu sesuai selera ya. Nah, lanjut kita masukin minyak goreng. Aku pakai kurang lebih total keseluruhan 1/4 liter minyak goreng ya. Lanjut aku masukin bawang merahnya. Nah, aku tumis sampai bawang merahnya harum. Jangan sampai mateng-mateng banget ya, setengah mateng aja. Nah, setelah seperti ini kira-kira udah mateng, permukaan luarnya udah agak kekuning-kuningan. Terus aja aduk sampai matangnya merata. Nah, lanjut aku mau masukin sambalnya. Kalau misalkan kalian ada daun jeruk, boleh dimasukin daun jeruk. Berhubung aku lagi nggak ada stok,
jadi aku nggak pakai daun jeruk. Nah terus aduk seperti ini, jangan sampai bawahnya gosong. Nah setelah mendidih aku mau masukin bumbu-bumbunya. Yang pertama aku masukin 2 sendok garam. Jangan terlalu langsung banyak ya garamnya, takutnya masih ada asin dari cuminya. Nanti aja dites rasa setelah cuminya masuk. Nah lanjut aku masukin penyedap sama gula merah. Untuk gulanya sendiri nanti bisa dites ya, kalau kurang bisa ditambahin. Dan ternyata kurang guys, ini aku masukin lagi gulanya. Nah ini dia setelah sambalnya mateng, aku mau bagi dua dulu ya sambalnya, karena emang kebanyakan. Nanti sambalnya aku bisa simpan buat stok selanjutnya. Jadi kalau misalkan mau bikin sambal cumi, aku tinggal masukin sambalnya aja, simple kan. Nanti tinggal disimpan di freezer, itu tuh awet sampai berbulan-bulan ya. Nah lanjut aku mau masukin cumi asinnya, sama aku masukin petenya juga, aku masukin sekarang. Kenapa aku masukin sekarang? Karena aku suka tekstur pete yang masih kriuk ya, nggak terlalu mateng. Tapi kalau misalkan kalian sukanya yang mateng empuk gitu, bisa dimasukin lebih awal dan dimasak agak lebih lama ya. Nah terus aku aduk seperti ini. Ini minyaknya udah keluar, wanginya juga udah kemana-mana. Nah ini dia setelah selesai, ini udah jadi sambal cuminya. Jangan aneh ya, itu emang suka nyipat kemana-mana kalau bikin sambal. Lanjut setelah ini aku mau masak nasinya. Pertama aku mau masukin berasnya. Aku pakai 4 cangkir gelas magicom ini ya. Nah setelah itu aku lanjut cuci sampai airnya itu bening. Aku cuci 3-4 kali gitu. Kenapa harus sampai airnya bening? Biar nanti nasinya itu enggak cepet basi ya, jadi harus bersih. Nah lanjut aku mau panasin dulu airnya. Setelah mendidih aku mau masukkan berasnya. Nah airnya kira-kira aja segini ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga, secukupnya. Lalu aku aduk-aduk biar bawahnya enggak berkerak. Terus aduk-aduk sebentar. Setelah udah gak ada yang nempel di pancinya, aku diamkan sampai airnya menyusut, sambil sesekali diaduk ya. Nah setelah airnya menyusut, matikan kompornya, lalu aduk lagi. Tunggu sampai 15 menitan gitu, sambil sesekali diaduk ya, biar airnya tuh menyerap ke nasinya. Nah ini dia airnya, kandungan airnya sudah berkurang ya. Udah siap untuk kita kukus nasinya. Yang pertama aku siapkan dangdangnya, kalau bahasa Sundanya itu seeng ya ini. Nah ngukusnya itu pakai asepan kayak gini dari anyaman bambu, bentuknya segitiga gitu. Nah lanjut aku mau masukin nasinya. Nah kenapa aku pakai secara manual gini ya masak nasinya, karena emang dipasak kayak gini tuh nasinya lebih pulen, lebih enak dan lebih awet, gak gampang basi ya. Jadi aku sukanya pakai ini gitu kalau misalkan masak nasi. Nah setelah nasinya masuk, aku mau lubangin nasinya pakai sumpit ya. Ini bikin lubang kayak gini, fungsinya itu biar uapnya itu naik ke atas dan bagian atas tuh matangnya merata. Nah setelah 30 menit nasinya udah mateng, lalu aku mau angkat nasinya dan lanjut aku mau kipasin nasinya biar uap-uapnya itu menghilang.
Karena kalau misalkan dibiarin gitu aja nggak diaduk sambil dikipasin, nanti kan uap-uapnya tuh jadi basah ya ke nasinya, dan nasinya bisa cepet basi. Nah itu tips dan trik dari aku ya, biar nasinya tuh tahan lama tuh harus dikipasin kayak gini. Nah lanjut aku pindahin nasinya. Nah mungkin sampai di sini videonya ya. Makasih yang udah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, di like, di komen, and di share di media sosial kalian. Terima kasih.